Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Nadi dari kelompok 6 yang mewakili kelompok saya yang beranggotakan Safira, Zen, Verlina, Kaila Naurah, dan Raffi Pasha yang akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, persipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Selanjutnya ada proses terjadinya siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. Air berpindah dari permukaan menuju atmosfer melalui evaporasi. Proses perubahan uap air menjadi gas. Sekitar 90% proses evaporasi berasal dari lautan. 10% berasal dari perairan, darat, dan vegetasi. Yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Proses yang keempat yaitu ada presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairkan awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Yang kelima ada infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan sehingga mencapai muka air tanah atau water table yang kemudian menjadi air bawah tanah. Yang keenam atau yang terakhir ada runoff. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan air tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Air permukaan baik yang mengalir maupun yang menggenang seperti danau, waduk, dan rawa, dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. Macam-macam siklus hidrologi. Air laut mendapat sinar matahari, kemudian mengalami penguapan yang semakin lama semakin banyak. Setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur udara menurun, maka terjadilah kondensasi pengembunan dan terbentuklah awan yang mengakibatkan turunnya hujan di atas permukaan laut tersebut. Siklus ini dinamakan dengan siklus pendek. Selanjutnya ada siklus sedang. Siklus sedang ini memiliki 3 tahap. Pertama ada penguapan, kondensasi, dan selanjutnya hujan. Air laut yang mendapatkan sinar matahari kemudian menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan akibat suhu udara di atas daratan, biasanya di pegunungan dingin. Maka terjadinya kondensasi sehingga terbentuknya awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadinya hujan. Air hujan tersebut ada yang mengalir di permukaan bumi, meresap ke dalam tanah, ada yang masuk ke danau, sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Siklus peredaran air ini disebut oleh siklus sedang. Siklus yang ketiga adalah siklus panjang. Siklus ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Uapan air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju. Salju yang berkumpul membentuk padang salju yang kemudian mencair dan mengalir pada sungai es glacier. Setelah mencair, akhirnya kembali ke laut. Siklus air ini disebut siklus panjang.